Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja dari MPTK Universitas Pancasakti Tegal. Perkenalkan, nama saya Erlina Cendrawasih SM. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 dengan nomor peserta 2015 026 96 961. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melakukan video praktek pembelajaran dengan materi media promosi pemasaran online di kelas 12 MM1 SMK Muhammadiyah Bulakamba. Berikut video yang akan saya lakukan. Terima kasih, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sama-sama anak ini untuk berdoa. Itu baik duduknya. Berdoa dalam hati mulai. Sudah selesai. Ibu cek dulu kehadiran kalian. Siapa ada ini yang tidak masuk? Nanti kalian sudah semangat untuk belajar ya. Tingkatkan motivasi kalian. Coba sebelum mulai belajar silakan dicek kanan dan kiri kalian apakah masih ada sampah? Sudah ada. Nanti kelasnya sudah bersih semua ya? Sudah. Pada minggu kemarin kalian sudah belajar tentang media promosi pemasaran. Jadi kalian sudah berhasil membuat produknya, maka produk itu harus dipromosikan biar nanti kalian produknya bisa terkenal. Ya. Nah, sekarang hari ini kalian akan belajar tentang media promosi pemasaran online. Jadi kalian itu sudah mulai mempromosikan melalui medianya online. Tapi sebelumnya kalian juga harus bisa membuat pakai medianya dulu ya. Nah, jadi pada hari ini Ibu akan bacakan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian memahami pengertian dan jenis-jenis media promosi. Jadi pengertian media promosi itu apa dan nanti medianya yang bisa dipakai untuk mempromosikan itu apa saja. Yang kedua adalah mengidentifikasi konsep media promosi poster produk makanan. Jadi produk makanan kalian yang sudah kalian buat, nanti kalian diidentifikasi. Karena nanti kalian akan membuat poster itu untuk promosi. Yang ketiga, ini adalah membuat media promosi poster produk makanan menggunakan aplikasi Canva. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan media Canva ya? Ya. Jadi seorang wirausaha atau yang punya usaha, kalian bisa membuat usaha atau membuat sebuah poster melalui sebuah aplikasi Canva. Ini sudah ada template-nya, kalian nanti tinggal mengisi atau mengedit kira-kira yang pas yang buat produk saya itu seperti apa. Kemudian sebelum masuk ke materi tersebut, Ibu akan kasih pertanyaan dulu. Mengapa sih setiap usaha itu perlu melakukan sebuah promosi? Kira-kira kenapa? Kenapa orang itu melakukan promosi? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa? Biar laku ya tadi, biar laku, kemudian nanti biar produknya terkenal. Kemudian yang kedua, coba media apa saja yang dipakai dalam promosi? Apa saja? Ya, coba. Twitter, TikTok, dan Marketplace. Ya. Jadi kalian itu bisa memilih media promosi yang bisa dipakai itu bisa melalui Instagram, kemudian misalnya TikTok, kemudian bisa Facebook atau Marketplace ya. Kalian mungkin tidak asik untuk membeli barang-barang di Marketplace. Misalnya ada yang membeli di Shopee atau misalnya di blik.com ya, atau misalnya Tokopedia. Jadi nanti kalian belajar mengaplikasikan poster tersebut nanti di media online tersebut. Nah, sebelum Ibu masuk ke kegiatan inti, Ibu akan kasih speaking dulu biar nanti kalian semangat untuk belajar dan kalian fokus terhadap materi
Coba sekarang ikuti ibu. Kalau kalian ibu bilang tepuk 1 pagi, nanti tepuk 1. Kalau siang, nanti tepuknya 2 kali. Kalau 3, tepuknya setengah. Sudah paham? Sudah. Sekarang ikuti ibu ya. Pagi, siang, malam. Sudah bagus. Coba satu kali lagi. Siang, pagi, malam, siang, malam, siang, pagi, malam. Jadi nanti kalian harus fokus, harus kalian belajar biar nanti kalian bisa menyerap ilmu yang sudah ibu utarakan. Nah, coba nanti ibu akan menayangkan sebuah video. Kemudian kalian perhatikan video tentang ini ya. Kira-kira video ini tentang apa? Media promosi itu didefinisikan sebagai cara yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu produk atau jasa atau image perusahaan ataupun yang lain untuk dapat lebih dikenal oleh masyarakat dengan harapan calon konsumen bisa mengetahui, mengakui, memiliki dan meningkatkan daripada produk atau jasa image perusahaan yang menjadi sasarannya. Jadi kalau perusahaan ingin terkenal harus memasarkan produknya. Ini sebagai image, sebagai identifikasi perusahaan. Ya. Kemudian berikutnya saluran media promosi. Nah, jadi apa saja media promosi yang dipakai perusahaan untuk mempromosikan produk? Yang pertama adalah media cetak. Media cetak itu yang biasa kalian lihat di pinggir jalan, bisa berupa poster. Ini nanti yang akan kalian buat. Kemudian contohnya misalnya brosur, kemudian ada banner juga atau baliho ya. Kemudian apa lagi ya? Misalnya koran yang di pasar atau iklan di pinggir jalan. Kemudian yang kedua adalah media elektronik. Media elektronik itu berarti menayangkan promosinya melalui apa? Televisi atau misalnya radio. Nah, kalian kalau lihat di televisi ada iklan staf mencuci muka, misalnya Pons. Kan saya bisa melihat Pons, bisa mengenal itu kan dari televisi. Yang ketiga adalah medianya online. Jadi media online ini seperti yang nanti kalian buat, poster yang sudah kalian buat nanti dikirim atau dipromosikan melalui media online, bisa berupa TikTok, atau bisa berupa Instagram, atau bisa berupa marketplace, atau misalnya Facebook. Ya, itu pakai online. Yang keempat adalah medianya produk.
Produk itu contohnya misalnya apa? Bisa kaos ya. Ada yang pernah lihat orang memakai kaos tapi gambarnya itu sabun gin misalnya? Pernah lihat? Nah, itu media promosinya melalui produk. Atau misalnya ada orang yang memakai topi, nah, topinya ada gambarnya, misalnya Batman. Itu kan film Batman ada ya? Sebagai media promosinya pakainya produk. Jadi ada produk yang dipasang atau yang ada gambarnya sebagai media promosi. Kemudian berikutnya adalah, nah ini media cetak masih menempati urutan pertama yang paling digunakan oleh perusahaan penjualan produk atau jasa. Contohnya misalnya apa tadi? Ada banner, ada iklan di koran, ada pamflet, nanti ada poster juga ya. Ini sudah banyak digunakan oleh orang. Kemudian macam-macam media promosi cetak. Nah ini cetak itu kenapa bisa dipakai perusahaan? Soalnya bikinnya itu mudah, biayanya nggak terlalu mahal. Contoh media cetaknya itu misalnya apa? Media massa cetak. Misalnya saya bikin iklan di koran, di majalah ya. Kemudian misalnya poster. Nanti kalian bisa bikin poster di Canva, nanti bisa dipromosikan melalui cetak, ditempel di jalan atau di sekolah, atau bisa melalui. Yang ketiga adalah banner. Jadi seperti poster tapi dicetak yang besar, ya, itu namanya banner. Kemudian brosur. Brosur itu dicetak ada yang dilipat atau hanya selembaran, cetakannya banyak, nanti dibagi-bagikan. Misalnya promosi PPDB ya, nah itu ada brosurnya, jadi cetaknya banyak. Kemudian flyer itu mencetak satu halaman penuh flyer. Kemudian bisa menggunakan kalender. Kalian lihat kalender ini adalah masa jangka waktunya 1 tahun. Jadi kalau produk yang punya produknya banyak kayak bisa terkenal, maka medianya pakainya kalender. Jadi misalnya ada Daihatsu, nanti bulan Januari itu iklannya mobil apa ya, nanti Februari ganti lagi. Ini pakainya kalender. Kemudian juga ada katalog. Katalog ini seperti buku tapi sudah ada gambar-gambarnya. Misalnya saya ke restoran, kemudian nanti di selirik buku, kamu bisa membeli itu. Atau misalnya saya mau belanja pakaian ya, nanti di sebelah katalognya sudah ada desain bajunya, ada yang berapa, ini sudah masuk ke katalog. Kemudian t-shirt, nah tadi kaos ya, kaos ataupun baju itu sebagai media promosi. Ada orang yang bikin kaos itu sengaja disablon, gambarnya apa ya, biar nanti bisa produknya terkenal. Kemudian fungsi promosi yang pertama adalah informing, memberikan informasi. Jadi kita kalau mau membeli produk itu kita bisa tahu karena produk tersebut itu diiklankan atau kita melihat dari media cetak. Yang kedua adalah persuadi, membujuk. Tujuan orang membuat usaha, membuat jasa ataupun produk itu biar orang itu bisa tertarik ingin membeli. Jadi dengan media promosi ini akhirnya orang itu tahu. Kemudian reminding, mengingatkan. Coba kalau misalnya saya ke toko, saya mau beli iklan sabun cuci misalnya. Yang iklannya misalnya tiap kali mereknya apa ya? Nah, itu kan nanti bisa mengingatkan kita ya. Kemudian yang keempat, adding value, menambah nilai. Jadi kalau produk yang sudah jadi itu sudah dipromosikan, nanti orang itu bisa mengenal kita atau namanya branding. Ya. Kalau tidak ada mereknya kan orang tidak mau membeli ya. Misalnya saya mau membeli sabun Harmony, nggak ada iklan di televisi harganya murah, nanti ini sabunnya nggak bagus. Nah ini orang kita cenderungan saya mau membeli sabun ini karena iklannya bagus, harganya mahal. Itu bisa menambah nilai jual. Kemudian ACC, mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan.
Jadi dengan adanya media promosi, ini akan meningkatkan nilai penjualan perusahaan. Yang berikutnya adalah tujuan promosi. Kenapa perusahaan itu melakukan promosi? Itu yang pertama adalah menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu produk. Jadi masyarakat itu sebenarnya butuh sesuatu atau butuh produk. Maka kita itu harus mempromosikan barang kita, biar orang itu tahu ya. Yang kedua, memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada konsumen. Jadi konsumen itu tahu merek-mereknya itu seperti apa. Yang ketiga, mendorong pemilihan terhadap suatu produk. Jangan sampai konsumen itu tertarik pada pesaing ya. Kita itu harus punya power, kita itu harus punya poin penting atau ada dalam hati masyarakat. Kemudian yang keempat, membujuk pelanggan untuk membeli sesuatu produk. Nah, tujuan tadi ya. Yang kelima, mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran baik. Kemudian yang keenam, menanamkan citra produk dan perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu sudah mempromosikan, nah itu perusahaan itu kan jadi terkenal. Nah, berikutnya adalah fungsi poster sebagai media iklan dan promosi. Yang pertama tadi ya, informatif. Poster ini sebagai media informasi. Coba kalau kalian di jalan-jalan, ada waktu mau makan, ternyata tidak bisa jalan menunya. Kira-kira kalian tahu apa tidak? Tidak. Jadi belajar membuat poster yang nanti di situ itu sudah ada harganya, sudah ada desain makanannya ya. Jadi orang lagi jalan melihat gambar itu tertarik. Oh, saya melihat ada bakso macam di sini. Saya penasaran ingin membeli karena tampilan gambarnya itu bagus. Nah, itu orang melihat dari situ ya. Yang kedua adalah advertising, itu sebagai media iklan. Yang ketiga adalah identifikasi. Jadi promosi ini nanti akan mengidentifikasi produknya yang menjadi pembeda dari produk lainnya. Nah, ini contoh poster yang ada ya. Ada yang jualan chicken nugget, kemudian ada yang jualan nasi goreng, ada yang cateringan. Nah, kalian lihat di sini sudah ada gambarnya, sudah ada harganya. Kemudian harus ada kontak telepon. Nah, jadi sewaktu-waktu saya mau pesan, nah, bisa menghubungi nomor itu ya. Nah, oke ya, coba. Kalian sudah ini ya, sudah terima RKPD-nya, sudah dipelajari, sudah memahami dari PPT ini ya. Nah, sekarang waktunya dikasih waktu kalian 30 menit. Kelompok kalian membuat sebuah poster produk makanannya bebas. Di situ RKPD-nya adalah kalian membuat produk makanan yang sudah diidentifikasi dengan ada nama, kemudian judul promosinya, kota, kemudian nanti kalian desainnya dikirim melalui WA. Sudah paham? Sudah. Kasih waktu 30 menit kalian membuat posternya, desainnya sesuai dengan kelompok kalian. Silakan kalian mengerjakan.
Coba setelah ini nanti kalian mau presentasikan setiap kelompok nanti maju ke depan. Kemudian kalian yang kelompok lain silakan kalian bisa menanggapi atau bisa bertanya kepada kelompok yang maju di depan. Jadi di sini dibuat nilai tingkat keaktifan kalian. Ya, nanti kalian bisa lihat desain atau poster yang dihasilkan dari kelompok lain. Kira-kira bisa tidak apa khususnya saya? Ya. Coba sekarang yang maju kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil desain poster kami yang didesain di aplikasi Canva. Perkenalkan, nama saya Ridho Fauzia sebagai moderator. Di sini ada Citra, Tiara, Rena, dan Dinda. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Citra. Lalu analisisnya sama jenis makanan berat atau subur. Nama, tomnya, isi, dan cumi, jamu emaki, sayur bakar, sayur putih, serang, bubur, dan cabai. Harga produk 15.000. Sasaran konsumen anak usia sampai yang tua. Judul promosi tomnya. Alamat poster digital, identitas produk tomnya street food. Kontak penjual 123456789. Kata-kata berikan rasa bos, harga anak kos. Bertepatan di Jalan Sawabeda City nomor 11. Sekian presentasi dari kami. Kalau masih ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Nah, ini desain posternya kelompok 1 ya. Kira-kira betul sama tidak? Kalian tertarik ingin makan tomnya? Baik. Kalian kalau membuat poster itu belajar biar bisa materi orang ingin mencoba ya. Coba sekarang kelompok lain silakan bertanya pada kelompok 1. Siapa yang mau bertanya? Ya. Saya di kelompok 1, saya di kelompok 2 yang bertanya. Apa pesan utama yang ingin disampaikan oleh mereka ya? Foto ini dibuat untuk mengenali perbedaan sendiri dengan adanya kalimat dan kata yang membuat orang penasaran. Jadi membuat sebuah kata yang membuat orang itu akan penasaran. Ya. Contohnya misalnya ini jalan pos ya, street food. Jadi mungkin harga 15.000 sesuai dengan harga kampus ya. Begitu, Anggi. Sekarang yang kedua, ada yang bertanya lagi? Saya bagaimana dari orang Indonesia yang ditanya pada kelompok 1. Apakah bagaimana dibuat tidak terlalu mahal dengan harga 15.000? Kenapa harga? Dengan harga tapi dan harga? Menurut kami harga 15.000 pembelian ini sudah melaksanakan menggunakan seafood dan berbagai kualitas. Jadi harga 15.000 itu sudah pas karena dasarnya itu pakai seafood yang berkualitas. Dan kelompoknya itu mahal ya. Jadi dikasih harganya 15.000. Ini kalau untuk taraf di kota mungkin tidak terlalu mahal. Sama artinya kalian makan bakso itu ya, harganya 15.000. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada silakan ditusuk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan poster tentang gontor. Sebelumnya kami perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sandrina Isyadita dan ada anggota saya Aida Nur Fadila, ada Sabila Nurhayati, ada Intan Nuraini, ada Devia Sabitri, dan ada Nah, selanjutnya presentasi tentang poster gontor akan dibacakan oleh anggota Sabila.
polikron. Gambar uang benang foto dan sisi ayam dan sisi sayuran. Harga produknya 12.000. Sasaran konsumen semua masyarakat. Promosikan ketiga. Sertifikasi produk telepon kontak penjual 0896257182 serta kartu meningkat di 2 bulan tersebut. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibi Basal. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Kira-kira bagaimana hubungan antara gambar dan kalimat yang ada di dalam poster? Yang pertama harus apa? Gambarnya harus menarik. Coba kalian kalau misalnya punya produk, gambarnya jelek, pasti orang tidak akan tertarik kalau tidak akan membeli. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kata-kata pengikat. Jadi kalian cari kata-kata yang membuat orang itu penasaran ingin membeli, atau orang itu tadinya terus ya. Nah, contohnya misalnya ini promo beli 2 gen 1. Jadi kalau orang lihat itu, wah ini lagi promo ini. Nanti kalau saya beli 2 dapat apa diskon 1. Ternyata tulisannya lebih cerdik. Ini ternyata promonya itu hanya ada di bulan Maret. Jadi kalian pandai-pandailah membuat kata-kata yang mengikat konsumen ingin membeli. Kemudian yang ketiga itu harus ada nomor telepon, nomor yang akan dihubungi pada saat kita itu nanti mau memesan. Misalnya kalian beli dolar, nanti di di topnya itu ada nomor yang calling center yang bisa dihubungi pada saat memesan. Jadi kalau kita, wah ternyata dolar ini enak, di sini ada nomor teleponnya, maka saya akan segera telepon untuk memesan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah antara gambar kemudian kata-kata dan warna itu harus sesuai, jangan kontras ya. Misalnya ini produknya coklat, nanti gambar sampingnya coklat semua, nanti nggak clear. Jadi ibu apresiasi kelompok kalian sudah bagus, kalian sudah membuat poster yang bagus, nanti bisa kalian ini ya manfaatin di media sosial. Nah, untuk selanjutnya adalah ibu nanti akan nge-share ini kalian nanti dikerjakan. Ini adalah evaluasi pembelajaran dari hari ini. Apakah kalian sudah memahami yang waktunya? Jadi nanti ibu akan share ke salah satu anak, kemudian nanti akan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit. Ya, sudah paham? Ibu akan share linknya ke ketua kelasnya. Ya, silakan. HP-nya dikeluarin, sudah terima semua? Silakan dikerjakan ya. Waktunya 2 menit. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Soalnya ada 10 ya. Silakan kalian dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Coba kalian sekarang boleh lihat nilainya. Ada yang mendapatkan nilai 80? Siapa yang dapat nilai 80? Tunjuk jari. Ada yang 90? Ada yang betul semua 100? Ada yang nilainya di bawah 80? Ada nggak? Ya berarti belum tuntas ya. Kalian nanti bisa belajar lagi tentang materi media promosi online. Coba sekarang kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing.
menyimpulkannya. Jadi dalam pembelajaran hari ini nanti kita dapat simpulkan bareng-bareng. Jadi media promosi pemasaran online itu macamnya ada beberapa. Yang pertama apa ya? Media promosi cetak. Kemudian kalian dua itu salah satu dari media promosi cetak. Kemudian yang ketiga, banner. Kemudian yang keempat, brosur. Kelima, flyer. Kemudian selanjutnya, kalender. Kemudian, katalog. Jadi sebagai kita banyak orang yang menggunakan media cetak untuk memakai promosinya. Misalnya kalian poster, nanti poster yang kalian sudah buat, silakan kalian bisa dipakai untuk aku bisa dibikin satu banner ya. Nah, coba nanti untuk tugas berikutnya silakan kalian tulis di buku tulis. Ditulis dulu, silakan kalian kerjakan. Kerjakan halaman 58 di buku paket. Ditulis soal dan jawabannya. Coba sekarang kita refleksikan pembelajaran hari ini ya. Apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Bagaimana emot kalian? Gimana yang kalian beri? Ya, mau cuma dua. Jadi nanti harapannya kalian bisa membuat poster yang bagus, yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Ya, jadi minggu depan rencana pembelajarannya adalah kalian nanti membuat poster yang sudah kalian buat itu dipromosikan melalui media, bisa kalian pilih, bisa Instagram atau bisa WA atau nanti bisa melalui Facebook. Nah, itu nanti untuk minggu depan belajar itu ya. Jadi poster yang sudah jadi nanti bisa kalian promosikan, bisa di-upload melalui Facebook, kemudian Twitter, atau misalnya TikTok, atau bisa juga YouTube. Gitu ya. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kalian bisa sukses untuk membuat poster yang bagus untuk usaha ke depannya. Jadi, setelah lulus, harapannya nanti kalian bisa menjadi seorang wira-usaha yang sukses. Belajarlah dari sekarang itu membuat poster yang bagus. Silakan untuk menutup pembelajaran hari ini. Salah satu anak dipimpin untuk berdoa. Ditemani ucap. Berdoa dan hati mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.